Shalom, Bapak, Ibu, sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara terkasih? Saya berharap semuanya baik-baik saja. Saya bersyukur kita semua bisa kembali merayakan hari Natal walaupun dengan cara dan situasi yang berbeda. Natal kali ini kita diperhadapkan dengan sebuah pandemi yang membuat kita harus merayakan Natal di rumah saja. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, mau itu di gereja maupun itu di rumah, di sana Tuhan akan hadir. Sebelum memulai perayaan Natal ini, ada beberapa pengumuman yang perlu sidang jemaat perhatikan. Ibadah hari Minggu kita tetap berjalan seperti biasa pada jam 8 pagi. Jam 10 untuk ibadah sekolah minggu dan jam 5 sore untuk ibadah youth. Bagi sidang jemaat yang ingin mengisi persembahan, sidang jemaat bisa transfer di nomor rekening yang tertera di layar kaca atau scan di QR code yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Kami juga mengajak sidang jemaat yang terkasih untuk ikut dalam ibadah tutup tahun yang diadakan pada tanggal 31 Desember jam 10 malam. Marilah kita menutup tahun 2020 ini dengan ucapan syukur dan menyongsong tahun 2021 dengan penuh harapan. Kita patut bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini, sehingga kita bisa kembali merenungkan arti Natal yang identik dengan kemurahan hati Tuhan. Tema perayaan Natal kita tahun ini diambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 16 yang berbunyi, King of Kings, Lord of Lords is coming. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan akan datang. Tema ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kembali sebagai Raja dan Hakim atas dunia, di mana dosa dan penderitaan akan dihapuskan, dan umatnya yang bertahan dan setia akan menikmati perjamuan bersama anak domba dalam kekekalan. Hal ini mencerminkan sifat Allah yang sesungguhnya, yaitu kasih. Karena di dalam kasih ada keadilan, kebenaran, kesetiaan, dan kekekalan. Sebagai pribadi yang hidup di zaman generasi milenial ini, manusia dimanjakan dengan kemajuan teknologi seperti smartphone dan internet. Manusia semakin eksklusif. Tanpa disadari, relasi dengan sesama semakin berkurang dan kasih bergeser pada kesenangan pribadi. Hal ini kontradiktif dengan apa yang dikerjakan Allah melalui kelahiran Yesus. Karena sementara manusia mengabaikan kebersamaan, namun Tuhan kita memilih untuk tinggal bersama umatnya dan menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Bagaimana dengan kita? Adakah keluarga kita, sahabat, kerabat yang kehilangan kebersamaan dengan kita? Masih adakah waktu kita persembahkan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Masih dapatkah kita mendengarkan suara Roh Kudus yang mengundang kita untuk bersekutu bersama di dalam firman-Nya dan berdoa dalam hadirat-Nya? Mari manfaatkan kesempatan Natal ini untuk mengevaluasi dan menguliskan kembali apa yang akan kita kerjakan dalam hidup kita sebelum kita memulai ibadah Natal ini. Saya undang Bapak, Ibu sekalian untuk bersama-sama berdoa.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dipermuliakanlah namamu, dibesarkanlah namamu. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu, terima kasih buat penyertaan, terima kasih buat pemeliharaan, dan terima kasih buat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini, kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Itu hanya semata-mata karena kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merayakan Natal bersama-sama seluruh jemaat daripada Gereja Sidang Jemaat Ebenezer beserta satelit-satelitnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, selama ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mungkin sendiri, kami mungkin takut, atau mungkin kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah dalam perayaan Natal ini kami mau datang pada Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, Tuhan ampunilah kami. Biarlah kami percaya kami punya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Biar Tuhan layakkan kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau merubah kehidupan kami. Kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menggandeng dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami serahkan seluruh kebaktian online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
di atas segala raja. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, 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 gloria. Muliakan Tuhan. Gloria, gloria. belum datang? Iya Bu, belum datang. Ada apa toh? Ada pesanan? Ada, kemarin saya pesen ayam yang gede. Loh, buat apa Bu? Mau masak apa? Kan di dapur masih banyak bahan makanan. Nggak cukup. Emang Ibu mau masak apa? Mas Bimo sama keluarganya mau kesini. Oh iya? Iya ya Bu ya. Sudah 5 tahun loh Mas Bimo nggak kesini. Iya, kemarin Mas Bimo nelpon. Katanya mau mampir sama keluarganya. Mau Natalan. Mas Bimo nggak keluar negeri tahun ini. Kenapa Bu? Corona. Jadi saya pesen ayam yang utuh, yang gede. Mau masakin Mas Bimo, masakan kesukaannya sama keluarganya. Bu, ayo Bu. Iya, tunggu. Tolong bukain pintunya, Bu. Iya Bu, iya Bu. Iya, Ma. Sigi belum bangun nih, gimana? Jadi nggak kita ke rumah nenek? Ya nggak apa-apa, kita tunggu sebentar lagi ya. Iya deh. Papa lihat apa? Ini loh, Ma. Laporan perusahaan kita ini. Akhir tahun ini kita sedang defisit, Ma. Defisit?
Bukannya bulan lalu kita udah PHK beberapa karyawan. Itulah, Ma. Gara-gara corona, sepertinya Papa bakal nutup satu anak perusahaan lagi ini. Terus pegawainya gimana, Pak? Ya mau nggak mau dipecat. Kalau nggak begitu, kita akan semakin hancur. Ya udah, sabar ya, Pak. Hari ini kita harus ke rumah nenek. Udah janji sama Ziki mau Natalan bareng. Kita refreshing dulu. Ya udahlah, kita udah terlanjur janji sama Mama. Iya. Sanitizer sama masker siap, Ma? Udah Mama siapin. Oke. Asik Natalan. Sayang, kamu udah bangun? Hei mari berhimpun dan bersukaria, Turut semua gebelehan. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah
Ikan hiu makan tomat. Saya pedagang tomat. Yan, ayam pesenanku ono ta. Ono iki lho, Bu. Loh. Ono sing luwih gede ta? Kurang gede piye maneh to, Bu? Iki ayam wis tak on fitness kok. Wis di ayammu kabeh tokno kabeh, tak pilih. Sing Niki lho, Bu. Ayame kurang gede apa? Kurang gede ya unta, Bu. lah iki lho ono sing gede, Sopyan. Iki sing gede iki. Put sayurnya, Put. Wes hitungan kabeh. Liyane gak dituku ta, Bu? Iki ayamku sih akeh, gabut nang kene kok majikane pekok-pekok. Nek aku njoko siji maneh dipotong piro? Potongan apa maneh, Bu? Pupu, ceker. Wes, gak usah dipotong. Ini lho. Iki kan Natalan. Kowe tak undang Natalan ning omahku ya. Waduh, aku isin, Bu. Ah, gayamu ate isin barang. Pokoknya kowe tak undang nang omahku Natalan. HP-mu iso digawe YouTube-an enggak? Iso, Bu. Cuma ora ono kuotae. Ah. Ya wes iki tak bayar kabeh. Piro kabeh iki? Ya. Hitungan. Gede, Bu, duweke. Sik tak susuki, Bu. Wes, gak usah susuk. Iku digawe susu digawe tuku kuota. Bene kowe iso melok YouTube-ane gerejaku. Nggih, Bu. Put, kasih nomor YouTube-nya, alamat YouTube-nya ya. Put. Beres, Bu. Asik. Ikan hiu makan rumput. I love you, Dek Puput. Ikan hiu makan kuaci. Bisa aja gagang panci. Jangan lupa nomor WA-mu ya, Dek. Loh, Bu, ayam sebesar ini mau dimasak apa? Tamunya spesial, masakannya harus spesial. Saya mau masakkan makanan kesukaannya Mas Bimo, ayam kodok. Mumpung bisa Natalan bareng. Ya udah kalau gitu, Bu. Aku bantu siapin sayurnya ya. Lah, kamu kok sudah pintar motong-motong, Put? Ibu masih belum bisa loh. Ya iyalah, Bu. Siapa yang ngajarin? Saya belajar sendiri dari TikTok. Oh ya? Saya pikir TikTok itu kan cuma mainan. Sambil goyang-goyang gini kan? Kalau saya lihat ayam yang gede gini, Put, ini ada sejarahnya loh, saya sama Mas Bimo. Dulu waktu papanya masih bisnisan, masih belum apa-apa, Put, Mas Bimo itu nyolong ayamnya tetangga. Aduh, siapa itu? Aneh siapa itu? Loh. Masuk rumah orang tanpa kulon-kulon. Loh, ayamku. Loh, sita jadi ambil. Loh, sita jadi colong. Belum tahu dia ya. Pendekare wong pati, rasa no jurus wong pati. Hop. Salah. Hop. Iya. Ayo, malingnya mau lari kemana kamu? Ayo, sini. Sini. Itu ayam kesayanganku, jangan kamu ambil. Sik. Lah, kamu kan anaknya tetanggaku, anaknya Mbak Wiwi. Mbak Wiwi! Bimo ini Mbak Wiwi! Sini. Itu ayam ini ayam kesayanganku, ayam yang paling tak sayang. Itu ayam sudah ikut kejuaraan internasional 7 kali berturut-turut. Kamu menang apa kalah? Kalah terus. Jadi itu ayam kesayangan. Mbak Wi! Ya?
jangan apa? diambil. Ada apa? Ini ada apa? Ada apa? Ada apa? Ini ayam kesayangan saya mau diambil. Benar, Bimo, benar. Tadi Bimo sempat lihat ada orang rayain Natal makan makanan enak. Sedangkan kita makan tahu dan tempe. Bimo kan mau sekali-sekali kita makan enak. Bimo, kita itu memang sedang lagi susah. Ya, walaupun kita makan tahu, makan tempe, tapi kan Tuhan sudah memberkati kita. Mama itu sudah ngajarin kamu kan sejak kamu masih kecil. Kalau minta apa-apa, bilang sama Tuhan dulu. Jangan mencuri. Ayo kita berdoa. Ayo kamu minta sama Tuhan. Pasti Tuhan akan kabulkan. Mbak Mas, silakan. Ya, Silakan. ini tadi saya dengar si Bimo katanya pingin makan enak. Saya dapat kiriman ini ayam kodok, jadi bisa buat Bimo. Oh, kok repot-repot, Mas? Enggak repot-repot. Ya kan saya juga pernah merasakan yang sama, pernah jadi orang susah, pingin makan enak nggak bisa. Bahkan pas pingin ngasih sama orang tua juga nggak bisa. Ya ini berkat Tuhan buat Bimo. Percaya sajalah, kalau orang lain tolong, Tuhan pasti akan tolong kita. Dimana ada 2-3 orang berkumpul, berdoa dalam nama Tuhan, percayalah, pasti Tuhan akan menolong kita. Terima kasih loh, Mas. Sama-sama. Padahal berapa sih sayang harganya ayam itu loh? Itulah Mama. Tiap kita datang ke sana, ceritanya itu terus. Sayang, ini nanti kamu kasih buat nenek ya. Oke, Ma. Yang aku ingat dari mamamu, Ya. tiap kamu bikin salah, dibela. Tiap kamu bikin kecewa, selalu dimaafin. Satu lagi, Apa tuh? tiap kita mau pergi kemana-mana, selalu didoain. Itulah Mama. Kalau doa seperti orang doa syafaat di gereja. Padahal kita sedang buru-buru. Ayolah, buru siang nih. Ayo Mah, berangkat. Oke, Ayo. yuk. Sing.
the heart to herald angels sing, Jesus is born. Bu, Mas Bimo datang. Halo sayang, Sigi sudah besar. Kalian sudah lama nggak mampir. Ini aku bawain oleh-oleh, Ma. Ya, terima kasih. Yuk, silakan masuk. Siki udah gede ya, Ma ya? Dia juara terus di sekolahnya itu, Ma. Iya, memang cucuku hebat. Yuk, masuk. Wah, udah banyak perubahan ya rumahnya, Ma. Sedikit. Gimana kabar kalian? Gimana kerjaanmu? Masih lancar? Itulah, Ma. Gara-gara corona ini, Bimo mesti tutup beberapa cabang dan banyak PHK karyawan, Ma. Iya nih, Ma. Sabar, Bimo. Tuhan pasti buka jalan. Mama udah masak loh. Masak kesukaan lo, Bimo. Oh, iya? Nanti habis makan, kita ibadah Natal bareng-bareng. Ibadah? Siapa yang mau ibadah, Ma? Bimo kesini kan cuman mampir aja. Bimo mau ke mall deket-deket sini itu, kan kebetulan ada event. Ngapain juga ibadah-ibadah, mah nanti aja deh. Lo katanya kamu mau Natalan. Enggak. Bimo cuman mau nganterin itu tadi, apa oleh-oleh itu tadi. Lah Bimo, sudah lama loh kita itu nggak ibadah bersama-sama. Nah, tahun ini Mama pingin kita ibadah bareng-bareng. Enggak lah. Bimo kan udah gede, mah. Bimo pengen refreshing, capek, mah. Kerja terus, apalagi gara-gara corona ini, mah. Stres banget, banyak masalah di kantor, mah. Ya Bimo, kalau nggak pas corona begini, kamu sudah pergi sekeluarga ke luar negeri. Mama ingetin kalian ya, Tuhan itu sudah menolong keluarga kita itu luar biasa. Nah, Mama yakin pasti tahun ini Tuhan akan tolong kita untuk melewati keadaan yang sulit ini. Yuk, habis makan kita bareng-bareng ya ibadah. Enggak, mah. Bimo udah gede. Bimo ntar bisa ibadah bareng sama istri dan anak Bimo. Ntar aja. Keburu siang nih, mah. Mau ke mall. Bimo, ya udah yuk kita ngobrol aja yuk sambil makan yuk. Enggak. Sayang, ayo. Keburu siang nih, kita kesiangan. Loh, tunggu. Iya, udah siang. Loh, Ayo, jangan, tunggu. Ya udah, mama bungkusin ya buat Siki ya. Ma, buruan, Ma. Udah siang nih. Tunggu. Udah, Ma. Tunggu. Udah. Ayo, Ma. Udah telat nih, Ma. Nih, bawa aja. Mama mau berdoa dulu buat kalian. Nggak usah, Ma. Nggak usah. Udah telat nih, Ma. Kami buru-buru. Aku tahu Mama sayang aku. Bye-bye, Ma. Makasih, Ma. Ayo. Kita berdoa ya, Bud. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Kau pertemukan aku dengan anakku Bimo, mantuku dan cucuku. Terima kasih ya Tuhan.
Hari ini hatiku sedih melihat Bimo ya Tuhan. Tolong Bapa, biarlah terus Kau akan melembutkan hatinya ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan kepadamu ya Tuhan untuk Bimo, agar dia mau lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Membawa keluarganya Tuhan bagimu Tuhan. Tuhan berkati Bimo ya Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaannya Tuhan. Beri dia kekuatan agar dia bisa mengatasi kesulitan di dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun kita tidak bisa beribadah sama-sama pada hari ini Tuhan, ya Tuhan tolonglah berikanlah buat hatiku Tuhan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan keluarga anakku ke dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu senantiasa bagi keluarga anakku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Bimo? Loh Bu, ada Mas Sopian. Pian, ayo masuk Pian. Ibadahnya mau mulai. Ayo, ayo. Ya Bu.
Mari kita berdoa. Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Sebagaimana pujian dari para malaikat, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang diperkenan Allah. Hari ini dalam sukacita yang besar, kami menyambut Natal. Sungguh Tuhan, Natal demi Natal kami nikmati. Natal demi Natal kami jalani. Dan kami percaya sampai hari ini Tuhan masih berbicara kepada setiap kami. Untuk kami mengenang kembali, untuk kami memperingati, untuk kami merayakan, dan untuk kami kembali mendengar suara Tuhan di Natal tahun ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami, sehingga apa yang menjadi pesan Natal bagi kami itu benar-benar akan menolong kami untuk kami siap menghadapi tahun yang baru dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau nanti generasi yang akan datang mencoba melihat apa yang sedang kita rayakan hari ini, mungkin di dalam hati dan pikiran mereka tidak tahu bahwa kemeriahan acara ini, perayaan Natal tahun ini sebenarnya dilatar belakangi masa-masa yang sulit. Kita ada di penghujung tahun 2020 dan masuk di dalam tahun 2021. Kurang lebih 1 tahun kita menghadapi pandemi ini. Itu berarti masa yang sukar, yang cukup lama. Dan di tahun ini, seperti kata pemerintah bahwa vaksin sudah mulai tersedia. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa persiapan-persiapan untuk membagikan vaksin ternyata disertai dengan gelombang pandemi yang kedua. Itu bukan terjadi hanya di negara kita, di semua negara yang dilanda pandemi. Kenapa itu bisa terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembatasan lockdown yang cukup panjang membuat kejenuhan di dalam setiap kita. Dan untuk mencoba menggerakkan aspek kehidupan yang lain, yaitu ekonomi, maka terpaksa pemerintah memberi kelonggaran. Dan kelonggaran inilah yang pada akhirnya menjadi sebuah kesempatan bagi masyarakat untuk sejenak mereka refreshing. Dan disitulah kelengahan itu terjadi. Dan gelombang kedua terjadi di mana-mana. Di dalam situasi yang seperti ini, maka kita merayakan Natal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat di dalam WPDA kita. Di dalam WPDA kita sampai di kitab Wahyu, Mazmur, Amsal, dan Sakaria. Dan kami mengambil tema di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 19 ayat yang ke-16. Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ayat itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Dan pada waktu kita melihat kitab-kitab yang lain, Mazmur, kita ada di Mazmur 147. Dan ternyata di dalam kitab Mazmur pun menceritakan hal yang sama. Bagaimana
kemuliaan, kemegahan Tuhan ada di Yerusalem, dan Allah yang patut disembah dan ditinggikan di Sion. Ini juga berbicara bagaimana Tuhan di dalam kebesarannya, Raja di atas segala raja, itu ada di tengah-tengah umatnya. Demikian juga pada waktu kita melihat Sakaria. Setelah Sakaria ada kitab Maleaki. Jadi apa yang terjadi baik di Wahyu, Mazmur, Sakaria, maka kedatangan Tuhan Yesus menjadi tema utama ayat-ayat tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata tema kedatangan Tuhan kali kedua itu bukan disampaikan melalui mimbar-mimbar hari-hari ini saja. Tetapi ternyata sejak para rasul, janji tentang kedatangan Tuhan sudah disampaikan. Mari kita akan melihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 mulai. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 3 ayat ini menunjukkan situasi hari ini. Bagaimana orang-orang sudah tidak lagi percaya tentang berita kedatangan Tuhan. Ingat, 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Coba bayangkan betapa jauhnya. Sehingga waktu kita meragukan kembali kedatangan Tuhan, itu jelas tidak benar. Mari kita akan melihat. Kita sekarang ini ada di dalam ayat yang ke-9. Yaitu pada saat Rasul Petrus ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah lalai kepada janjinya. Dia selalu menepati. Kalau hari ini dia belum datang, itu berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat sehingga kita selamat. Mari, waktu Tuhan memberikan kesempatan ini di sini, sekarang ini, ingat, jarak antara ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, aku datang seperti pencuri. Artinya setiap saat bisa jadi ayat 9 ke ayat 10 itu bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan atau tahun depan. Kapan kita tidak tahu. Dan itu bukan tanggung jawab kita. Tuhan datang. Tetapi bagi setiap kita, tanggung jawab kita adalah bertobat dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, di dalam Wahyu pasal 19 ayat 16, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan akan datang. Mari kita melihat Bapak Ibu, bahwa ayat ini ya dulu sudah disampaikan, hari ini tetap disampaikan, dan sampai kepada waktu yang akan datang pun ayat ini tetap disampaikan bahwa Yesus akan datang.
Artinya Bapak Ibu, bahwa baik masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang di hadapan Tuhan itu hanya satu hari. Itu sebabnya mari kita memaknai apa yang terjadi dulu, hari ini, dan yang akan datang, agar supaya kita benar-benar siap menghadapi kedatangan Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Di dalam ayat ini dikatakan, ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ingat, bagi Tuhan, hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang itu satu hari. Sehingga bagi kita ini adalah kesempatan supaya apa yang terjadi masa lalu tidak terulang di dalam kehidupan kita hari ini. Sehingga masa yang akan datang akan menjadi masa yang lebih baik lagi. Mari kita akan melihat tema kita di dalam Mazmur 147 ya. Wahyu 19. Kita mulai dari Wahyu 19. Ya. Kita mulai di masa yang akan datang. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16 itu tema kita. Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan itu akan datang. Nah, waktu ayat ini dinyatakan, maka sebenarnya ayat ini ada di posisi seperti apa? Ternyata waktu kita membaca, maka pasal 19 berbicara akhir atau post tribulasi, masa sukar yang terakhir. Jadi di dalam masa sukar dibagi 3 bagian. Pre-tribulasi, mid-tribulasi, dan post-tribulasi. Materai, sangkakala, dan cawan. 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Dan di pasal 19 adalah cawan yang ke-7. Dan waktu kita membaca di dalam ayat-ayat ini, maka sekali lagi Harmagedon atau peperangan terakhir dengan iblis itu terjadi di dalam ayat-ayat ini. Dan setelah ayat ini, pasal yang ke-20, di situ dikatakan kerajaan 1000 tahun. Dan ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Petrus tadi. 6 hari Tuhan bekerja, 1 hari Tuhan beristirahat, Sabat. 6 hari 1 tahun berarti itu 6.000 tahun. Dan 1 hari Sabat Tuhan itu 1000 tahun kerajaan yang akan datang. Jadi di dalam segala yang disampaikan Tuhan, tidak ada yang baru. Apa yang ada sekarang dulu sudah ada, dan apa yang ada nanti sekarang sudah ada. Apa yang menjadi nubuatan-nubuatan di dalam kitab Wahyu sudah diberitahukan kepada kita, bukan hanya hari ini, tetapi di masa yang lampau. Mari kita akan melihat Tuhan, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan, lalu ia melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Dan di dalam ayat yang ke-13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Bapak Ibu, Yang Setia dan Yang Benar dan Firman Allah, itulah yang menunjukkan siapakah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus,
Firman Tuhan katakan waktu datang 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem. Sekali lagi berita mengatakan namailah dia Yesus sebab dialah yang menyelamatkan umatnya. Dialah Kristus, Raja yang diurapi dan dialah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang akan terjadi nanti ternyata itu sudah digenapi pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang pertama. Ia yang setia, dia yang benar datang ke dunia. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu ia ada di dalam dunia ini? Dia menunjukkan jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu firman Allah. Disinilah kita melihat Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu, dia yang sama akan datang untuk kedua kalinya. Dan ciri, kebenaran, situasi, keadaan, semuanya masih tetap sama. Yaitu yang setia dan yang benar. Dan firman itu akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Sekarang kita akan melihat di dalam Mazmur 147. Di dalam Mazmur 147, kalau Wahyu berbicara yang akan datang, yang belum kita alami, maka Mazmur 147 berbicara masa yang lalu. Mari kita akan melihat di dalam ayat ke-12. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang dinyatakan Tuhan, bahwa Yesus patut ditinggikan di Yerusalem dan dimuliakan di Sion. Apa yang dilakukan Tuhan di dalam sidang jemaatnya, Israel umatnya, maka ayat yang kedua dikatakan Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Itulah dilakukan oleh yang setia dan yang benar, oleh Tuhan Yesus, yaitu membangun Yerusalem, kota Allah, bait Allah, membangun kembali Sion. Itu menunjukkan kepada kita rencana Allah dan tujuan Allah, apa yang dilakukan Allah di dalam kehidupannya. Dan di dalam ayat yang ke-9, dan dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak burung gagak, dan yang memanggil-manggil mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan membangun, dia menegakkan, dan dia memberikan makanan, dia memelihara, dia menjaga. Dan pada akhirnya ayat 12, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Baik masa yang akan datang maupun masa yang lalu, Tuhan melakukan yang sama di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan hari ini? Mari kita akan melihat apa yang dilakukan Tuhan hari ini di dalam Sakaria pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14. Dari tema pasal yang ke-14, di situ dikatakan kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Bapak Ibu, saya mengambil bagian ini menjadi masa sekarang. Kalau masa yang akan datang, yang setia, yang benar, dengan kebenaran firman-Nya, dia menegakkan Yerusalem, membangun kembali Yerusalem, dan memeliharanya untuk hari ini. Apa yang dia lakukan? Mari kita akan melihat. Ternyata di dalam pasal yang ke-14, tema kita berbicara tentang bagaimana Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Masih hal yang sama, masih tema yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat ayat yang pertama pasal 14. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa yang lalu, waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan katakan semuanya baik. Tetapi apa yang baik hari itu dirampas oleh iblis. Yaitu pada waktu Adam dan Hawa gagal memenuhi kehendak Tuhan, firman Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga kehidupan berubah menjadi kematian. Sehingga sukacita menjadi penderitaan. Sehingga segala sesuatu yang disediakan Tuhan menjadi jerih payah, penderitaan yang tidak pernah habisnya sampai kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan mau mengembalikan hal-hal yang sudah dirampas oleh iblis, yaitu keselamatan kita, yaitu kesehatan kita, yaitu damai sejahtera kita. Apa yang terjadi hari-hari ini membuat kita sulit, bukan hanya tentang tubuh kita yang diancam oleh pandemi ini. Juga bagaimana pekerjaan kita, bagaimana kita mendapatkan kehidupan kita sehari-hari, makanan kita juga menjadi sangat sulit hari-hari ini. Tuhan mau mengembalikan. Dan apa yang terjadi dengan pandemi ini bukan hanya berbicara tentang tubuh kita, bukan hanya berbicara tentang pekerjaan kita, juga tentang damai sejahtera. Bagaimana kita ribut baik di dalam rumah tangga kita, baik kita dengan orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini sudah terlepas. Tetapi Natal, tetapi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas Tuhan, itu akan mengembalikan yang sudah dirampas, yang sudah diambil oleh iblis, dan itu akan diberikan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan, sebab di sanalah kita akan mendapatkan kembali segala sesuatu yang sudah hilang dari kehidupan kita. Ayat yang ke-8. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Dan pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Air kehidupan berbicara masa sekarang. Kalau pada masa yang lalu segala yang hilang dikembalikan Tuhan kepada kita, maka masa yang sekarang Tuhan memelihara hidup kita. Bagaimana air kehidupan itu mengalir dari Yerusalem dan Tuhan akan bertahta di atas kehidupan kita. Dia menjadi raja, dia menjadi Tuhan yang akan memerintah di dalam kehidupan kita. Dan disitulah kesejahteraan, damai, sukacita itu akan kita nikmati. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Hari ini janji firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yerusalem akan tetap aman. Dan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun adalah sebuah hari raya yang merayakan panen yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, di dalam ayat yang ke-20, pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah.
Bapak Ibu, pada akhirnya kuduslah bagi Tuhan. Ini kalau pada masa yang lalu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengembalikan rampasan-rampasan keselamatan, kesehatan, berkat-berkat kita. Lalu pada masa yang sekarang dia memelihara kita dengan segala kelimpahan dari Yerusalem, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Maka pada masa yang akan datang Tuhan katakan, kuduslah bagi Tuhan dan nikmati hari raya Pondok Daud yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Tidak ada penipuan, tidak ada kedurhakaan di dalam rumah Tuhan. Yang terjadi adalah semuanya umat Tuhan. Yang terjadi adalah mereka kudus bagi Tuhan. Mereka adalah mempelai-mempelai yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk menyongsong kedatangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mengembalikan jarahan yang sudah dirampas dan dia memberikan air kehidupan dari Yerusalem. Dan pada akhirnya dia menguduskan kita bagi Tuhan. Dan tidak ada lagi pedagang, orang-orang jahat, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang licik, pencuri di rumah Tuhan. Sebab semuanya adalah mempelai Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Tuhan menyempurnakan kita. Masa lalu kita Tuhan selamatkan, masa sekarang dia memelihara kita, dan masa yang akan datang Tuhan menyempurnakan kita. Biar ini ada di dalam kehidupan kita. Waktu kita merayakan hari Natal, waktu kita percaya kita sedang menyambut Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka janji Tuhan, keselamatan bagi kita, pemeliharaan bagi kita, dan kesempurnaan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Sehingga kita siap menanti kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut kehadiran Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Mari WL Singer Leader, kita akan puji dan sembah dia, Raja di atas segala raja. Kita hadirkan dia di dalam keluarga dan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam situasi apapun hari ini. Kita mau tinggikan dia, sebab dia layak menerima pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Oh, kami tinggikan namamu, kami sembah kau Tuhan Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, kami tinggi
Sayang, lihat deh, ini makanan dari mama kamu full ayam kodok loh. Sayang. Benar kata Mama. Kita masih sehat, kita bisa hidup layak. Dulu memang pernah kami hidup susah dan Tuhan tolong. Kemarin kita susah, Tuhan tolong. Hari ini kondisi seperti ini pun Tuhan tolong. Papa yakin besok pun Tuhan pasti menolong kita. Siki, yuk kita Natalan di rumah nenek yuk. Yuk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang nenek berharap bahwa dia bisa menikmati Natal bersama keluarganya. Sama seperti tahun-tahun yang sudah berlalu, yang hari itu sudah tidak pernah terulang kembali. Sementara sang anak, menantu, dan cucu, mereka berusaha untuk membangun kebahagiaan mereka seperti biasa. Mereka bisa menikmati pergi ke luar negeri, ke tempat-tempat wisata. Tetapi hari itu COVID membatalkan semuanya. Tetapi hari itu pekerjaan yang sudah mulai surut membuat mereka tidak bisa kembali menikmati apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Tetapi itu bukan menghalangi sang nenek untuk kembali dia melakukan apa yang dia biasa lakukan di tahun-tahun yang lalu bersama keluarganya. Tetapi hari itu dia akan melakukannya dengan tukang sayur dan pembantu rumah tangganya. Dan ini berbicara bahwa apa yang sudah hilang akan kembali, sekalipun itu dengan pembantu dan tukang sayur. Mereka mempersiapkan segala sesuatu, sementara nenek bercerita bagaimana dia mempersiapkan semuanya ini di masa-masa yang lalu bersama anak dan keluarganya. Bagaimana sang anak mencuri ayam, yang pada akhirnya mereka bisa menikmatinya karena pemberian dari orang lain. Dan itu menjadi sebuah cerita yang tidak pernah terlupakan. Sementara nenek mempersiapkan dan cerita itu dinyatakan, keluarga ini sedang menuju ke rumah sang nenek. Mereka datang bukan untuk merayakan Natal, tapi mereka hanya datang menjenguk dan hanya sekedar say hello untuk kemudian pergi entah mau kemana. Tetapi hari itu nenek dengan sukacita, sebab apa yang dipersiapkannya dia bisa memberikan kepada anak cucu menantunya. Sementara keluarga Bimo pergi dan membuka bingkisan yang diberikan nenek, maka di situ mereka sadar, inilah yang sudah terhilang. Ingatan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana masa lalu yang begitu indah yang sudah dirampas
dan hari ini dikembalikan. Dan mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu baik dan mengingatkan mereka kembali. Dan pada akhirnya keluarga Bimo kembali ke rumah nenek untuk merayakan Natal bersama-sama. Apa yang menjadi kerinduan sang nenek, apa yang sudah terhilang dari kehidupannya, Tuhan kembalikan. Keluarganya, anak menantu cucunya, bahkan hari itu bertambah dengan pembantu dan tukang sayur. Betapa luar biasa Tuhan mengembalikan apa yang sudah dirampas oleh iblis selama ini. Dan Tuhan memberikan satu kehidupan yang baru. Bagaimana mereka menikmati yang sudah terhilang. Dan mereka mendapatkan pemulihan di dalam rumah tangga itu. Dan inilah janji Tuhan bagi setiap kita hari ini. Waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan di perayaan Natal hari ini. Ingat, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, sedang memulihkan kembali kehidupan kita. Apa yang hilang, apa yang dirampas oleh iblis, hari ini keselamatan diberikan kembali. Hari ini sukacita damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Hari ini berkat-berkat itu dicurahkan bagi kita. Mari kita akan naikkan pujian ini sekali lagi dan kita akan berdoa. Namun sementara kita naikkan pujian ini, kita akan bergandeng tangan. Pegang erat keluargamu, saudaramu yang saat ini bersama-sama dengan engkau. Dan sembah dia, muliakan dia. Dia akan hadir di tengah-tengah keluargamu. Dia akan hadir di dalam pekerjaanmu. Dia akan hadir dimanapun engkau berada. Dan damai sejahtera itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Dan engkau sedang dipersiapkan untuk sukacita yang penuh pada waktu dia datang kembali sebagai Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
kasih Tuhan. Sungguh ajaib Bapa. Dari waktu ke waktu kami boleh menikmati Natal. Sungguh inilah kelegaan yang Kau berikan di dalam dahaga dan kelelahan jiwa kami. Inilah yang Kau berikan waktu Engkau memulihkan dan menyehatkan kembali tubuh kami. Sungguh Tuhan, keselamatan yang sudah diambil oleh iblis Tuhan kembalikan kepada kami. Bahwa anak itu telah lahir. Juru selamat itu telah hadir di dalam kehidupan kami. Dan dialah yang akan menyelamatkan. Dan dialah yang akan mengurapi. Dan dialah yang akan memelihara. Dan bahkan akan menguduskan kami. Dan mempersiapkan kami untuk kami kembali menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Bahwa sampai hari ini Tuhan masih berbicara kepada kami. Ini menjadi sebuah peringatan untuk kami kembali memperbaiki kehidupan kami. Ini sebuah kesempatan untuk kami mendapatkan pemulihan kehidupan kami. Waktu kami datang kepada Tuhan, waktu kami kembali kepada Tuhan, maka Bapa di surga membentang tangannya, berlari dan memeluk kehidupan kami kembali. Dan memberikan jubah yang terindah. Dan Dia memberikan cincin kembali sebagai anak-anak Tuhan. Dan Dia membersihkan kami dengan memberikan kasut yang terbaru. Dan pesta itu diberikan kepada kami. Sebab anak yang hilang, sebab jiwa yang hilang kembali kepada Bapa di surga. Dan hari ini itulah Natal. Kesukaan bagi dunia, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang diperkenan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Natal hari ini akan menjadi Natal yang penuh dengan perubahan, breakthrough bagi kami. Bahwa kami akan tinggalkan hidup yang lama di dalam segala kelemahan kekurangan. Kami akan masuk di dalam kehidupan yang baru, di tahun yang baru, dengan semangat yang baru, dengan kebenaran dan kesetiaan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab kasih dan kemuliaan yang nyata bagi kita semua. Amin. Haleluya. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus Christ is born.
berada di penghujung acara perayaan Hari Natal GSJ Ebenezer tahun 2020. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat partisipasi semua jemaat untuk mengikuti acara ini. Di akhir kata, kami keluarga besar GSJ Ebenezer Surabaya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Bangsa yang di dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib. Tanah yang kering dan tandus mendapatkan aliran dari kehidupan dari bait-Mu yang kudus. Jiwa yang letih, lesu dan berbeban berat mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan telah melawat umat-Nya. Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Kesetiaannya, kebenarannya sedang membangun kembali Yerusalem. Sedang menguatkan tembok-temboknya, memperkokoh dan mengalirinya di dalam kehidupan, sehingga setiap penduduknya, setiap umat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan mendapatkan sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Apapun yang menjadi beban masalah kita, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah sedang melawat umat-Nya, memberikan kesegaran pemulihan di dalam kehidupan kita. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, hari ini Tuhan sedang memberikan anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Keselamatan, selamat dari sakit penyakit, selamat dari beban kehidupan yang begitu menghimpit, selamat dari bencana dan petaka. Dan Dia sedang melakukan keajaiban demi keajaiban di dalam kehidupan kita. Dan hari ini semuanya dinyatakan bagi kita. Apapun masalah, percayalah,
kalau Yesus anaknya diberikan kepada kita, apalagi yang lainnya. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat jiwani, dan berkat-berkat rohani ada di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah, inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang sanggup memenuhi segala kebutuhan dan keinginanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita untuk kita menerima hari ini dan yang seutuhnya di dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Natal. Biarlah dengan semangat yang baru, sukacita dan damai sejahtera, kita masuk di tahun 2021 dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan lihatlah, kemenangan menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.